Inggris itu tuh menurutku timnas yang nggak punya karakter yang khusus spesial gitu loh. Yang karakter kalau misalnya Spanyol mainnya rapet ya, atau sering balang bola. Tiki-taka. Ya, tiki-taka. Inggris tuh apa? Karakternya cuma ada di pemain-pemainnya tapi jadi satu timnas kayak ini mau kemana sih ini orang gitu. Jadi beta udah ketawa-ketawa nih, beta Nah, senyum-senyum. kalau ngomongin all out kan udah bener, all out. Iya betul. Ya udah mas, sudah. Kena lagi nih. Sudah. Cuman begitu reaksinya Jude Bellingham itu, awal-awal permainan Jude Bellingham dikasarin tuh dia masih cengenges-cengenges tuh. Ya. Tapi begitu akhirnya dia mulai ngerespon marah, timnya Argentina udah ngerasa wah ini kena nih, mission Saatnya. complete. Mereka kena cepat. Emang udah jebakannya gitu. Setelah itu dengan PD-nya dia bertahan, Nah. melihat rekor Argentina sebelumnya yang comeback melawan Swiss, comeback melawan Mesir itu. Mesir 2-0 kan ya malah comeback-nya. Dan yang diganti adalah pemain yang paling termotivasi dari Inggris, Gordon. Ini penghinaan rating Gordon karena ini secara langsung Tuchel meludahi Gordon dengan rating seperti ini ya. Semakin yakin bahwa Barcelona mending Gordon aja daripada Rashford. Sangat 100% semakin yakin karena Gordon ini adalah pemain yang pressing, maju mundur kuat dan dia mementingkan tim daripada aura untuk selalu dilayani dan main ke depan. Nggak ada. Iya. Di sepanjang babak pertama dia mundur terus, dia pressing Messi terus. Sisinya dia kan sisi yang sama dengan Messi ya. Dia nggak ada ngelepasin Messi sama sekali. Makanya mengganti Gordon adalah sebuah kebodohan antara dendamnya orang Jerman ke Inggris dari Tuchel atau seperti apa. Itu sebuah kebodohan pertama. Dan Declan Rice. Nah, Siapa itu. yang mau ngambil set piece kalau bukan Declan Rice? Kirain yang bakal coming home itu pialanya, tapi timnya. Karena maka Yamal akan berhasil mengalahkan orang yang dulu pernah mandiin dia. Ya, kita bahas semuanya pasti ya cuma di Salah Singanya jadi kucing. Singanya jadi kucing. It's coming home. They going home. Ole, 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 ole. Thank you Tara. Tara, kehilangan kita. Tapi ini bukan Aduh. apa namanya sebelumnya kan di 2 pertandingan sebelumnya kamu juga udah Inggris kayaknya udahlah lewat nih kayaknya enggak. lolos. Lo iya lah, aku yakin. Kayaknya lolos. lewat nih lolos. Tapi kali ini gimana kamu melihat Inggris ini apakah sudah all out atau kurang all out sebenarnya? To be perfectly honest anjay. Iya. Inggris itu tuh menurutku timnas yang nggak punya karakter yang khusus spesial gitu loh. Oke. Yang karakter kalau misalnya Spanyol mainnya rapet ya, atau sering balang bola. Tiki-taka. Ya, tiki-taka. Kalau Inggris tuh apa? Karakternya cuma ada di pemain-pemainnya tapi jadi satu timnas kayak ini mau kemana sih ini orang gitu. Jadi beta udah ketawa-ketawa nih, beta Nah, senyum-senyum. kalau ngomongin all out kan udah bener, all out. Iya betul. Ya udah mas, sudah. Kena lagi nih. Sudah. All out iya. Kena lagi. Saya minta maaf dulu karena suara saya habis. Karena Begitu juga dengan peluang Harry Kane dan Inggris semalam ya. Sementara Tara yang suaranya sehat tapi nggak jadi konser Oasis. Di menit 55 tuh Liam Gallagher udah ngangkat ini mau genjreng Wonderwall. Sing nyanyi itu Beatles malah. Tapi bener ya Oasis katanya mau tampil kalau Iya. Inggris tuh lolos ke benar. final. berarti nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Iya, kalau Iya. emang ya itu menyelamatkan final juga sih. Planningnya aja setengah jam lebih. Oh iya. Babak pertama aja. Kalahan Gitu. Inggris itu mengurangi 1 questar, nggak apa-apa. Mengurangi 1 gestar. Lihat ada kemungkinan Justin Bieber tampil di sana. Oh ya Allah. Buat apa? Tapi Kan panggung mereka ya kan. kefomoan para ladies yang nggak ngikutin bola itu JB itu bukan lagi Justin Bieber Bukan tapi Justin Bieber. Jude Bellingham. Ya, Tapi Jude boleh Bellingham. ya wes lah. Karena viral ada videonya dia, fotonya dia yang ini kan kayak pakai sempak doang. Ya aku ngeliat Iya. dong itu. Tahu nggak? Oh iya, fotonya aku maksud Jude tahu. Bellingham. Jude Bellingham iya pakai sepak doang, persiapan. Kayaknya salah satu yang ini ya looks-nya atraktif di Piala Dunia kali ini, Jude Bellingham. Kalau Tiba-tiba Justin viral. Bieber marah sama paparazzi ya kayak Jude Bellingham semalam ya. Oh iya. Marah terus ya. Betul. Sama Nggak Paredes, tahu tuh. sama Enzo. Iya. Aku nggak pernah ngeliat sisi Jude Bellingham yang kayak gitu. Tahu emang seperti itu kah orangnya? Nggak seharusnya pas pertandingan kemarin itu nggak kepancing sampai kayak gitunya. Cuman begitu reaksinya Jude Bellingham itu awal-awal
permainan Jude Bellingham dikasarin tuh dia masih cengenges-cengenges tuh. Ya. Tapi ya. begitu akhirnya dia mulai ngerespon marah, timnya Argentina udah ngerasa wah ini kena nih. Mission Saatnya. complete. Mereka Kena kena deh. jebakan. Emang udah jebakannya gitu. Ya, jebakan Batman-nya memang seperti itu sehingga menghasilkan kemenangan untuk Argentina. Gimana 2-1. skornya? Coba deh kita lihat nih. Ya udah mau lihat lihat berkali-kali juga menang. Ya udah ya. Dipastikan. 2-1. Tapi harus kita setujui. Harus setuju lah ya. Apa? 3 3 golnya tuh bagus semua kemarin. Ya, Keren, 3 golnya tuh keren, benar-benar keren, gol keren. yang keren-keren banget. Argentina bagus golnya, memang sangat Argentina gitu ya. Sangat Argentina. Sangat Argentina. Inggris juga bagus yang nyetak Inggris gol itu. kadang-kadang orang udah kayak Kak Sengoco sih. Tapi ya Anthony Gordon Iya. cakep lah kemarin. Ya yang mungkin yang paling patah hati ya Gordon sih ya menurutku. Tapi ya paling patah hati aku lah. Nangkini coba line up-nya aja. Sudah. Kita Coba. percepat saja episode kali ini. Ini dia. Nah ini dia. Wow. Aku nggak ngerti kenapa Anderson 7 ya. Jujur. Kenapa Anderson? Yes 7? 7. Ini kalau kita urutkan rating pemain Inggris dulu, kita fokus dari mulai Bellingham, Bellingham. Kane, Gordon, Rodgers sampai Anderson. Ini kita menyeting alarm bangun pagi. 5.9, 5.9, ada 63, 68. Nah jam 7 baru kita bangun. Baru di episode bangun. pertama. Nah, itu. Benar. Tapi kayaknya Anderson jadi satu-satunya mungkin karena bertahannya dia yang paling solid ya kayaknya. Iya, ya. iya, dia emang pemain yang paling terkontrol, mengontrol Iya, lini tengah sangat bagus. Jadi kemarin tuh tadi pagi ya Argentina tuh bener-bener pada saat peluit dibunyikan tuh bener-bener intimidasi dan provokasinya itu Ya, ngerepotin pemain Inggris. Dan kita lihat Simeone itu yang dapat nilai 7 itu kan anak kandung dari pelatih Atletico Madrid ya. Guillermo Simeone anak dari Diego Diego Simeone. Simeone itu karakter mainnya kalau yang generasiku milenial ya sama kayak bapaknya persis. Jadi Sama kayak- nabrak-nabrak zaman Ayala di tengah ada zaman Batistuta Iya. lah. Era-era itu tuh sama banget. Dan Simeone itu dari yang di kanan beberapa kali dia ada di sisi kirinya serangan gitu loh untuk bisa mengcover dan memprovokasi pemain-pemain apalagi Bellingham. Bellingham tuh tadi pagi bener-bener udah nggak kayak Bellingham yang kita lihat. Iya. Udah nggak Iya. tenang dia. Apalagi di tenang babak ya. kedua ya. Apalagi di babak kedua. Udah Menurutku mulai di babak temperamen. pertama sebenarnya Bellingham masih bisa bikin peluang. Dribble-dribblenya itu cukup mengancam. Dan Iya. benar, Iya. seperti yang dibilang tadi soal Simeone, bahkan ada momen komentator bilang like father like son. Oh, iya, iya, iya. Ketika dia tarung sama si Spence, tarung sama Bellingham, Anderson, itu benar-benar like father like son. Sampai tendangan corner kalian nggak tendangan corner tuh yang suruh ganggu Pickford itu ya Simeone. Padahal Simeone, dia iya, pendek. iya, iya. Betul, Iya, berarti iya, kan betul, memang betul. udah Itu emang- skema pelatih itu udah bilang Tukang pukulnya udah di nggak usah sana nggak ya. usah bola, udah repotin aja pemain Inggris. Nah Inggris nggak tahan dengan situasi tekanan kayak gitu. Iya, iya, Akhirnya iya, iya. Argentina kan dengan tipikal ya kalau tahun pengalaman Inggris ketemu Argentina itu kan Inggris sebenarnya sudah paham kalau Argentina itu dengan tipikal permainan licik tapi jenius. Dan ini akhirnya dibuktikan dengan pertandingan ini dari menit awal semuanya dijatuhkan. Sampai berapa kali pelanggaran kalau 19. Untuk babak pertama kita lihat 19 foul. Tuh, lihat kan 19 itu foul banyak, tapi 0 shot on target. Dalam arti mungkin cuma shotnya Enzo Fernandez doang itu pun off target masuknya. Yes. 19 foul di babak pertama itu. Betul, dan itu rekor. Dan Rekor itu di Piala Dunia. Rekor di Oh, Piala iya. Gak Dunia. ada yang pernah rekornya itu sebanyak itu foul-nya di babak pertama, baru di pertandingan ini. Gitu. Tapi agak minim kartu kuning ya sebenarnya ya. Minum nemen. Cuma dapat kartu kuning dia, 1 Inggris sama 3 Argentina. Oh, gini Iya, nih, iya, kemarin itu yang aku lihat ya, ini dari POV ku yang aku lihat. Gol yang tercipta dari Inggris yang dari si Gordon itu karena begitu tekanan yang dibuat sama Argentina dan akhirnya membuahkan 2 kartu kuning, Iya. tengahnya Argentina agak sedikit Langsung melambat karena dia ngerem ngerem kehilangan ya. pemain. Iya, iya, iya. Nah, seharusnya yang dilakukan sama tim Inggris jangan Betul. tetap meladeni permainan kasar itu, tapi jangan sampai kena kartu. Ya. Jangan malah bertahan dong. Nah, betul. Malah parkir bas Iya, ya tambah kesalahannya. keenakan. Kita tanya Tuchel Dan lah. iya, ini ngomong agak lama part di sini ya. Ya. Mungkin ngomongin Gak apa-apa lah main aja mas. kenapa kenapa bagaimana bisa Tuchel itu merasa cepat puas ya dengan mereka dapat 1 gol. Itu pun kalau kita boleh jujur kesalahan dari Tagliafico yang clearance-nya jelek sekali. Dia berusaha Ya, di saldo gitu ya. bicycle kick Ya, tapi bicycle nggak kick. nyampe sehingga
ditangkap sama Rodgers bolanya sehingga bikin gol. Setelah itu dengan PD-nya dia bertahan, melihat rekor Argentina sebelumnya yang comeback melawan Swiss, comeback melawan Mesir itu. Mesir 2-0 kan ya malah comebacknya. Dan yang diganti adalah pemain yang paling termotivasi dari Inggris, Gordon. Ini penghinaan rating Gordon karena ini secara langsung Tuchel meludahi Gordon dengan rating seperti ini ya. Maksudmu sekalian ke Barkanya kan ini. Oh iya, saya agak defensif kalau soal Barcelona ya. Terima kasih ya udah dibela satu pemain Inggris. Karena kan ini berdebah juga. Waktu Gordon diperkenalkan sebelum Piala Dunia, dia disuruh bikin stok video sama Barcelona. Di-upload ketika Gordon cetak gol. Kalau jadi kalian Gordon lihat video ini tuh ya. Ya, I scored to the World Cup. Anjay. Ya karena Barcelona bocah Messi semua. Itu semua. Ayo posting Messi berdebah. Ini masih tapi ya cukup disayangkan. Berarti ini ya, final ideal ya antara pemenang Piala Eropa bertemu dengan pemenang Piala Amerika Selatan ya. Ya, kalau secara kualitas tim ya ini. Ya ini ideal nih ya. Ya, kita nggak usah lihat bias ini akan fans mana ya. Ini adalah dua tim terbaik di dunia saat ini. Setuju. Maaf ya Tara. Setuju. Betul. Aku tuh juga setuju kok dengan finalnya kayak gini. Cuman dia mangkelai nggak sih? Namanya fans ya. Nah, tapi dari line up sendiri kayaknya starternya Inggris itu baru Rodgers ternyata tampil menurutku oke banget loh. Cuman kenapa skornya cuma segitu ya? Aduh nggak tahu lah, kita bahas lebih dalam aja, kita lihat highlight-highlightnya mungkin kali ya. Kita highlight yang pertama ini yang kartu kuning untuk Anderson. Ini sebenarnya ada runtutannya kan, habis dari Kane jatuh, Messi-nya maju lagi ditutup sama dua orang ini. Anderson-nya ya. Gila. Ini Messi pemain tertua non kiper loh di semifinal Piala Dunia. Sorry, pemain tertua non kiper ya. Bukan kiper yang bukan kiper di semifinal Piala Dunia sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan masih merepotkan anak-anak yang lebih muda, jauh daripada dia, fisiknya gede-gede lebih kuat. Harry Kane kepental. Nah itu juga aku bingung kenapa. Harry Kane tuh kayak kebablasan deh itu, kayak ngerem terus di kepental. Terus Gordon juga ini kan aduan kaki sama ada bola tengah, aduan kaki habis Harry Kane kepental, Gordon juga mental juga. Terus akhirnya dia bola tetap dipegang Messi, itu boleh dicukit tuh. Tapi harus di portal gitu, akhirnya dia baru jatuh. Kalau melihat Messi di pertandingan ini tuh, saya lihat betapa semangatnya dia melawan Inggris. Kita harusnya udah bisa melihat aura Argentina sejak mereka nyanyi lagu nasional ya. Itu nggak pernah sesemangat itu. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya nggak pernah mereka nyanyi sambil teriak. Itu mungkin karena laga lawan Inggris adalah laga ofisial pertamanya Messi melawan Inggris. Kita tahu bertahun-tahun Messi dibandingkan dengan Maradona dan cerita Maradona mengalahkan Inggris di Meksiko waktu 86. Jadi ya ini momen yang benar-benar spesial buat Messi dan dia bermain kayak bukan orang tua. Dia bermain kayak bukan orang tua. Apalagi ada momen ketika Inggris bikin gol lihat Gordon, dia nali sepatu itu udah oke, ini Messi mau kemarahan. Sambil dia melihat langit itu, melihat ngobrol sama Maradona itu dia. Ngobrol sama Maradona. Dan juga Michael Jackson. Tapi kalau kemarin di lapangan ngobrolnya sama Jude Bellingham ya. Iya benar. Ngobrol. Iya, udah pasti itu. Kira-kira apa itu ya? Dari mulut bicaranya apa yang dibicarakan sama Bellingham? Kalau yang udah di-spill itu sebenarnya ngomongin, loh, ini pelanggaran nguntungin kamu terus. Bellingham, ini harusnya buat aku. Cuma Bellinghamnya berkilah. Enggak. Gimana sih? Enggak. Jangan manja intinya seperti itu. Jangan manja. Manja kamu bilang. Karena memang kenapa ya Argentina termotivasi? Karena memang sebenarnya ada di bukan kesalahan sih. Ini lebih manis, kemenangan ini lebih manis buat Argentina karena legend-legend Inggris memang terlalu banyak bacot. Mulai dari Ian Wright, Joe Cole, Gary Neville, Rio Ferdinand, mereka bikin statement-statement yang memang bikin orang Argentina ini marah ya kayaknya ya. Apalagi Rio Ferdinand yang dia bikin, Joe Cole yang dia bikin, saya tidak melihat Inggris tidak mencetak 2 gol. Dalam arti dia menganggap Argentina akan diobrak-abrik di sini. Hanya karena Argentina lawan-lawan sebelumnya bukan top 5 peringkat FIFA atau seperti apa ya. Kalau David Beckham itu dia sangat juga David Beckham dia juga bilang, tapi nggak secara media, dia bilang bisikin Bellingham, balaskan dendam saya. Kartu merah. Iya, I see. Ya karena ya Beckham ada kebimbangan, dia bosnya Messi di Miami kan. Lagi. Siapapun yang menang, yang menang Beckham juga tuh. Dan siapapun yang pulang, Messi nggak akan pulang, orang Messi udah tinggal di Amerika. Ngapain dia pulang tinggal di sana? Messi udah hidup di Amerika, bos. Itu dia.
Oke, ini Iya, untuk momen kartu kuning selanjutnya. pertama buat Anderson. Terus Dan dari highlight ngomongin berikutnya kita langsung masuk ke gol yang diciptakan oleh Anthony Gordon yang baru bakal official ke Barca kapan? Tanggal sudah 27. official. Udah official ya? Sudah Sudah official, sudah Oh, official. ya, congratulations. Congratulations. Awal-awal aku Awal, waktu di Piala Dunia itu aku kira kayak Gordon ini kayaknya nggak sebuas Rashford ya. Tapi ternyata Iya, iya. ketika Tapi ternyata ngeliat kuali ya. Rashford itu buas tapi ternyata nggak stabil. Kayak Betul. banyak peluang-peluang yang lepas. Betul. Justru malah Gordon yang walaupun dia tidak selalu mencetak gol, tapi dia bisa kayak kasih Tapi asisnya buat iya, Ken di betul. game-game sebelumnya oke. bisa nge-support banget Inggris gitu loh. Tapi gimana? Semakin yakin bahwa Barcelona mending Gordon aja daripada Rashford? Mas Beta? Sangat 100% semakin yakin karena Gordon ini adalah pemain yang pressing, maju mundur kuat dan dia mementingkan tim daripada aura untuk selalu dilayani dan main ke depan. Nggak ada. Iya, iya, iya. Di sepanjang babak pertama dia mundur terus, dia pressing Messi terus. Sisinya dia kan sisi yang sama dengan Messi ya. Dia nggak ada ngelepasin Messi sama sekali. Makanya mengganti Gordon adalah sebuah kebodohan Iya antara lagi. dendamnya orang Jerman ke Inggris dari Tuchel atau seperti apa. Itu sebuah Ini yang kebodohan digeplak- pertama. yang Dan digeplak Declan Rice. Nah, Siapa itu. yang mau ngambil set piece kalau bukan Declan Rice? Ya nggak ada. Ini dikeplak sama Bellingham bukan? Bukan. Yang dikeplak Valentin Barco Oh, bukan. waktu selebrasi ya. Siapa yang dikeplak Bellingham maksudnya? Bellingham. Ada pemain paling mudanya Iya, iya. Argentina. Pas selebrasi terakhir kan? Setelah Ya laga. itu Valentin Nah Barco itu itu. juga aneh banget juga Bellingham ngapain ya kayak Iya, sama iya, iya. Kita nggak tahu yang diucapin Valentin Barco kan apa kan Iya. sebenarnya kan. Tapi kalau dari video itu kayaknya nggak ngobrol deh. Berantem Iya, doang iya, nggak betul. bisa main bola. Mungkin dia marah. Kena. Iya. Tadi aku mau nyari apa sampai lupa. Oke, ya udah. Ada fun fact lagi soal Bellingham ya. Apa itu? Dia di masa mudanya waktu bermain di Birmingham dan Dortmund. Dortmund. Di Twitter dia memuji-muji Messi. Berulang kali. Iya, Jadi iya, kalau iya. dia emosi di laga ini, kita tahulah klub mana yang mengubah Bellingham menjadi anak nakal dan anak biadab itu. Real Madrid. Madrid tuh ya. Itu yang membuatmu. Bellingham, aduh kamu marah ke Messi aneh banget bro. Sampai hari ini, sampai detik ini pas kita ini syuting ya, ini aku tetap nggak ketemu klipernya Bellingham salaman sama Messi. Berarti emang ribut ya? Emang ribut. Tapi di press interview terakhir, Heeh. waktu Bellingham sendiri dia ya good luck Messi for the final. Udah gitu aja. Dan juga dia bilang kayak respect dan ini sebuah kehormatan juga untuk bisa go against mereka gitu. Iya. Jadi ya masih ada respect itu tapi nggak tahu apa yang membuat Messi sebegitu ininya ya istimewa kayaknya. dan spesial. Ya mungkin karena itu tadi laga pertama dia melawan Inggris, jadi Betul, ya betul. mungkin pingin tampil Panas dengan Ya, panas. dan ada isu peperangan ya antara Inggris Argentina itu. Betul, sejarahnya Memang, itu. Ya, bahkan di akhir laga pemain-pemain Argentina membentangkan spanduk soal isu tersebut. Oh iya. Iya, aku juga Malvina, ya Pulau Falkland atau apa itu ya. Itu yang akhirnya kena ini ya katanya mau Ya, akan diusir. Ya. di-ban oleh FIFA. Ini di luar di lapangan juga sebelum 4 jam sebelum pertandingan udah supporternya udah chaos juga ini di luar. Sudah pasti. Sudah ribut ini. Sudah Emang pasti. udah Selalu ya. Hooligan Inggris apalagi. Panas ya. Inggris selalu panas. betul. Seru-seru nih. Match kemarin sebenarnya seru nggak sih sebenarnya? Wah, iya, seru cuman gitu. Babak pertamanya deh, babak Singanya pertama jadi ngantuk. kucing. Babak pertama Babak kedua. ngantuk kan. Babak pertama Babak nggak pertama ngantuk. jujur ngantuk. Babak kedua ya seru sih, ya kebobolan 2 gimana? Seru. Di menit 91 lagi. Ya udah. Lanjut Gol lagi. yang kedua dulu, yang pertama dari Argentina. Nih, Enzo. ini cakep sih. Ini Las. Enzo. Asis dari Messi ya. Ya, asis dari Messi. Padahal numpuk pemain Inggris tuh udah banyak banget ya. Ini kan Ini otomatis udah jadi 5-4-1 kan ini kan. Ya. Ini udah fase Formasinya. parkir bir kan? Parkir Parkir bir. bis. Parkis bir. Parkis bir. Mainnya memang mabuk sih. Memang lagi iya ya. Sudah ampun. parkir bis nih Parkir dia. bis ya. Tapi ya itu. Ini pas momen-momen ini udah Messi sudah tidak ada di kotak penalti karena Nggak dia ada. sadar nggak mau ngelawan back Inggris yang tinggi. Iya. Iya, dan kita secara nyata melihat Bellingham tersungkur di situ. Iya. Karena Itu dia- tanda bahwa dia benar-benar kehilangan Rice di sana ya. Ah, Iya, iya. Dia Karena harus di situ mengcover kosong jauh. banget, bro. Kosong dan ya. siapa Stones tuh terlalu jauh juga untuk maju. Jadi Itu ya yang aku Bellingham- maksud apa Beta. Jadi pas pertandingan ini Damien Rice kenapa nggak terlihat? Declan mas, Declan Declan. Declan Rice. Damien Rice mah nyanyi. Declan Rice kenapa nggak kelihatan muncul di pertandingan ini? Karena itu
dia habis cedera, terus Yeah. dihantam dengan skema tendensi provokasi dan intimidasi pemain Yes. Argentina, dia nggak berani pegang bola sering-sering. Ya betul. Tapi betul. kalau Akhirnya- itu official statement dari Declan Rice sendiri, dia bilang every time I feel a great pain, but I do it for the team anyway. Dia memang ngomong kayak gitu. Ya, Jadi ya, ya. dari Passionnya dua luar match terakhir biasa memang gitu ya. Iya. Kerasa ya emang ya. makanya waktu kemarin habis lawan Norway dia kan juga digantiin kan. Iya, iya. Padahal sebelumnya nggak pernah ganti tuh Declan Rice selalu dari awal sampai akhir. Ya, memang kayaknya cedera itu dan ya keputusan Tuchel untuk mengganti pemain-pemain ini agak dipertanyakan juga ya. Tapi kapan kita tidak mempertanyakan Tuchel itu ya? Tapi Tuchel ini kok bener-bener masih pede dia kayak Nah itu Iya, aneh ketika di pertandingan ya semua orang bisa menjadi pelatih dan merasa punya pendapat yang lebih baik daripada keputusan di atas lapangan. Ya, Tuchel masih ini kayaknya. Ya interview-interview juga Anti kritik sombong amat. Aku ngeposting lagi salah satu Iya itu mentolotan Oh, iya, take iya. down. Ya ampun. Tapi gengsi ya Enggak lah ya udahlah ya. Tapi Enzo ini gini, dia selebrasinya kayak Iya, Messi iya, waktu lawan iya. Belanda. Iya, Itu di iya, supporternya Inggris nggak sih? Dia Iya. bener-bener Iya. Di belakang Ini itu supporter Inggris semua. Di Ini. thread itu hashtagnya the most slappable face of the year. Oh, Iya. Enzo ya. Enzo, Fernandes. kalau di Sebelumnya padahal Kukureya ya. Ya. Slappable ya. Itu apa artinya tadi? seriusan muka yang paling pantas untuk dikaplok di Iya. tahun ini. Jika apa? Gitu. Enzo. Itu di thread itu rame. Keren. Tengil. Yang rame juga adalah gol keduanya yang nggak kalah cakepnya. Ya. Apa ini dari Lautaro Nah, Martinez. Yes. Johnston jauh banget. Bukan jauh Kak, itu gini loh bapak-bapak Dia ibu-ibu. terlalu- Gimana? Akurasinya, Iya. ya Iya. akurasinya itu bener-bener memanjakan Nyampe. gitu loh. Jadi nggak kehabisan akal Argentina ini. Tapi kayak Johnson kecepatan lompatnya sih. Aduh. Oh enggak. Enggak ya? Kayaknya memang dia ya nggak marking ini aja. Iya. Dan itu bisa sejajar gitu dia loncatnya bisa tinggi juga dia loncatnya. Itu kanan Tinggi. Konsa ya kanan itu yang Yang mana? Ya, Kiri. sebelah sini Konsa. Konsa ya. Konsa. Konsanya Ini- marah-marah ke Johnson tuh. Ya, ironinya seperti itu ya. Ketika Tuchel memainkan mungkin ada 5 pemain bertahan, 5 pemain dengan basic Yes. back tengah, ada Konsa, ada di posisi ini Dan Burn, Denver back bisa Newcastle di- yang Iya, iya. tinggi sekali itu udah ada di sini. Tapi mereka kebobolan dengan cara heading gitu. Nah itu Iya kan sih, kacau, itu aneh sih. Itu ya, menyakitkan buat kocak. Inggris dan juga buat Pickford yang dia udah bikin save bagus-bagus di Oh pertandingan ini. iya. Sama betul, dia betul. bikin list Karena penalti pelatih- itu. Ya, yang dibaca sama Dibaca sama pakai ya. Argentina. yang baca itu Nico Gonzalez Iya. dan Messi masih bingung kan. Apa gitu maksudnya? Kan nggak ngerti bahasa Inggris tadi gitu. Anu, Lay right ya jatuh ke kanan nanti nih. Iya. Itu kayak penalti ya Dewi. Oh ya wis. Ini skema yang dibuat sama pelatih Inggris karena mungkin dia menganalisa saat Argentina melawan Mesir dengan ketinggalan 2 gol dengan melakukan permainan terbuka ngeladenin Argentina bisa menang. Lalu Ya. pada saat melawan Swiss Swiss mengandalkan serangan balik padahal Ya. Argentina ketinggalan juga Argentina bisa Akhirnya menang. bisa menang. Akhirnya dia Entah kenapa. Parkir bus nih kayaknya. Entah Ya. kenapa. Tapi Kita juga mencoba akhirnya ya. balik juga Entah kenapa. Argentina. Sama aja. Ya kayak oke kita udah bikin gol. Coba Messi ini bisa apa? Tambah back lagi. Harusnya Nah, dimasukin iya. back lagi, nggak usah ngeluarin tapi nambah lagi ya. Ya di bench masih ada Saka nganggur. Nah, Madueke pun kalau dia fresh dan mendapat hidayah dari Allah ya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Betul. Entah kenapa nggak ada terbesit. Nggak tahu, sendiri. tapi Tuchel. yang masuk Entah terakhir kenapa. malah Tony sama Rashford ya. Ya akhirnya karena udah 2-1, Tuchel malah kayak orang bodoh aja masukin Rashford. Iya. Ayo Lek, kamu bisa bikin 3 gol habis ini kayak. Wah. Apa diharap dia Diabur. super sub gitu ta? Iya. Ekspektasinya. Ya, oke. Itu dia gol terakhir dari Argentina yang akhirnya meloloskan Argentina. Kita lihat match stats-nya langsung kali ya. Ya boleh. Ini match stats yang sangat Tuh, gila. yellow Agak card jauh streak. ya. Shots-nya ada 15, Argentina berbanding cuma 5. Iya. Shots on targetnya 5 banding 2. Posisinya 64%. Posisinya tinggi banget. Yes. Shot 15 dibanding 5. Ya memang ya udah ini. Ya ada terkurung yang karena berbeda. skemanya udah parkir bus ya udah penguasaan bola dikuasai sama Argentina dan akhirnya percobaannya lebih banyak. Tapi emang begitu pas ketinggalan kelihatan Argentina bener-bener wah dari sisi Messi padahal di sebelah kanan situ ya. Ya, Tapi ya. bener-bener serangannya itu banyak plan lah ibaratnya Argentina itu. Padahal Messi di bench saat training ya saat duduk-duduk aja gini pas mau main Argentina. Iya. Udah sesepuh mungkin ya soalnya. Tapi ternyata fakta yang mungkin jarang orang ketahui karena emang Messi di Miami nggak kesorot seperti dia di Eropa ya. Dia udah mulai latihan intens lagi sejak setahun sebelum Piala Dunia ini mulai. Jadi dia udah memulai latihan 2 kali sehari, kayak metode latihan dia di Eropa. Dan mungkin selama di Amerika ini
media ke Messi itu nggak sejahat Eropa ke Messi. Iya, Jadi dia bisa lebih tenang, dia bisa lebih happy dan ya orang seolah-olah terkejut padahal ya memang Messi udah menyiapkan momen-momen seperti ini. Dan kita Iya, melihat agak lagi expose ya soalnya ya. Ya, Melihat karena orang expose. udah nggak peduli MLS, mereka taunya yang suka Messi ya pengen Messi juara lagi, yang nggak suka ya pengen Messi gagal, tapi ya inilah bukti pertandingan semalam itu. wow, dapat Ballon d'Or apa enggak Messi ya kita Ya. perlu Ya. patut tunggu. Yang pasti yang Ya. sering nangis ya pelatihnya Lionel Scaloni ya. Iya. Nangis terus Nangis kerjaannya. terus sekarang. Nangis terus Lebih ngegolin. ekspresif ya dia Lebih sekarang ya. ekspresif. Lebih Peningkatan dari 4 tahun ya ekspresif aja Iya. itu dia. Sampai diwawancarain pas setelah pertandingan itu ditanyain gimana perasaannya Argentina bisa membalikan dia kan ada kan misalnya dia gak sempat ngomong no, Tanya yang lain aja. iya, yang lain ada aja. sampai momen gitu nangis saja kerjaannya ya Allah. Messi membuktikan bahwa dirinya bukan pemain bintangnya egois ya. Ya. Sudah 12 itu. assist dia Benar. sepanjang Ya, Piala ya, ya. Dunia yang dia ikuti Betul. dan menjadi all time record. Ya, ini kalau di final sampai dia bikin gol atau assist akan strike di 14 pertandingan. Wow. Itu gila itu. Wow. Untuk Ya, pemain masih ada. Iya. untuk pemain yang di bawah tahun 2022 dianggap internasional flop, itu adalah sebuah comeback yang luar biasa. Messi memang Elit. emang Messi ya Iya, udah elit. bro. Tapi kelas bilang dunia. dia levelnya level elit, cuman dia beda. Ya udah itu Iya, maksudnya. Jadi ya itu Messi. paling top tapi dia beda nih. Udah Iya, nggak ada iya, lagi iya, nih. iya, gitu. beda. Ya kalau untuk ngomongin Messi mungkin dia masih bisa istirahat atau latihan-latihan lagi karena dia akan final itu di tanggal 20 ya bersama Betul. dengan Yes. Spanyol. Yes. Oh, ini yang seru kemarin nih. Ada laga seru Inggris nih. sebentar ini. Ojo diganggu bridgingku ini. Ini aku mau ke sana. Kan, biar Seru terlihat- banget ini biar- pertandingannya. Biar terlihat netral dulu loh aku Oke, sebenarnya itu. Nah sambil nunggu pertandingannya Messi sama Lamine Yamal ini kita menonton pertandingan untuk perebutan juara ketiga yaitu ini. adalah Inggris Prancis. melawan Prancis. Kita lihat ini dulu ya, profil Kita lihat pelatihnya profil aja langsung pelatihnya, ya. benar. Oke, Kita boleh. langsung lihat profil pelatihnya, bagaimana mereka Yes. bersama dengan negaranya masing-masing. Mm. Oke, langsung kita tampilkan aja. Kita tampilnya. Iki gak usah dibahas, ayo next. Akhirnya terupdate ya, Yes. sudah 21 pertandingan bersama Inggris. Win rate-nya sebelumnya kita ada di 80%. 80%, sekarang sudah turun di 76%. Gara-gara kekalahan kemarin ya. Oh iya. Betul. Ah, Apakah masih yakin nih untuk Apa? melawan Prancis? aku, gimana? Inggris melawan Prancis, kamu yakin nggak? Aku sama timnya yakin, sama pelatihnya aku. Sesuai peringkat aja Tara, FIFA Iya, memang ya. udah sesuai peringkat aja udahlah nggak apa-apa peringkat Inggris 4 4 aja. ya. Tapi kalau melihat Thomas Tuchel sendiri menurut kalian berdua apa sih pelatih ini tuh apa sih Ini Kayak- ini apa? decision Rawon ya. makingnya, Apa ya? decision makingnya atau apanya yang sering orang-orang perdebatkan sebenarnya? Lebih ke inilah final decisionnya dia saat laga berjalan itu loh. Iya, kayaknya, iya, iya. Itu kayaknya yang perlu dipertanyakan gitu loh. Kan kita tuh kalau lihat dari TV kan akhirnya juga bisa berspekulasi ya, terus bisa ngasih ini kayaknya nggak gini deh ini kayak. Nah, sedangkan mungkin dari segi pelatih itu kadang kan beda, memang dia ada di lapangan tuh kan POV-nya nggak kayak kita yang ada di Iya, atas. iya, gitu. iya. Nah itu kadang-kadang yang membuat beberapa keputusannya kayak perlu dipertanyakan gitu. Kalau Thomas Tuchel di awal karir kepelatihannya di Dortmund sebenarnya terkenal dengan pelatih dengan filosofi bermain sangat menyerang. Hah? Tapi entah kenapa sejak dia di Inggris, sejak dia Di Paris, menukangi di Paris. di Jerman, Ya. menukangi Mas Reddy hari ini Chelsea. bahagia sekali ya. Kenapa ya? Sedang aku lihat Messi jago. Apa yang dilakukan dia semalam melawan Argentina adalah pola yang persis dilakukan ketika final Champions antara Chelsea lawan City. Ketika Chelsea sudah unggul 1 gol lewat gol Havertz kali itu, nah dia setelah itu mencoba sepragmatis mungkin main bertahan dan itu memang ada hasilnya karena memang tumpul aja lini depan City. Tapi ketika diulangi konsep itu semalam melawan Nggak Argentina bisa. hancur. Nggak bisa Pak, Nggak Argentina bisa. ini. Dibiarin Messi Nanti Messi megang pensiun bola. lah, Messi pensiun baru bisa mulai agak. Sampai katanya ada itu ya, desas-desus Argentina mau di-ban apa tadi? Oh iya, Benar itu itu. yang Ada bikin petisi, sudah Petisi. ditandatangani 12 juta 12 orang. juta 12 orang. juta warga Inggris maksudnya. Nah, nggak usah kayak gitu. Argentina nggak boleh Nggak usah ikut kayak katanya. gitu. Katanya Argentina usir Argentina dari World Cup. Piala Dunia 2026. Kayak mana? Itu Udah masuknya final ini ya. sakit hati ya, barisan sakit hati ya. Tapi menurut Mas Beta apa Mas Reddy, apa sih yang harus diperbaiki sama Inggris kalau permainannya kemarin untuk menghadapi Prancis? Kalau dari Prancisnya sendiri kan kita memang melihat trio kemarin Dembele, Olise dan Mbappe kurang
perform ya. Nah kalau dari Inggris kan memang begini-begini aja memang mainnya ya. Iya, Nah iya. untuk menghadapi Prancis kira-kira what should they do? Kayaknya cara yang harusnya dipakai Tuchel menghadapi Argentina semalam itu akan dipakai melawan Prancis mungkin. Mungkin bisa, Iya, mungkin ya. Mungkin akan terjadi pertukaran ini ya nasib Iya, di iya. situ ya. Karena ya Tuchel ini harusnya pelatih yang top, dia harusnya berani menyerang dengan materi Inggris yang nggak jelek ya dia sampai untuk menuju semifinal pun mereka ya bermain ngotot. Comeback melawan Kongo lah, sebelumnya drama 6 gol versus Meksiko lah ya. Apa harusnya Tuchel kembali menjadi dirinya sendiri dan lebih pede ya. Harusnya. Ya, betul. Tapi untuk perbuatan juara ketiga sendiri dalam World Cup itu tensnya gede gak sih? Enggak lah, Nggak biasa pertandingan kan ya, apa itu? bener-bener kayak friendly match aja kan. Pertandingan apa itu? Dua tim sakit hati apa pertanding lagi? Itu jadi kayak mereka friendly match juga ya, secara tim juga kayak biasa aja pasti kan. Iya, kan? iya. Nggak kayak Menyelamatkan muka aja terakhir Iya. ya mungkin ya. FIFA itu Mbappe ngejar gol kali. Bisa kalau ada poin-poin Coba kayak gitu kenapa? Mbappe masih bisa ngejar gol kan. Iya, ya pertandingan perebutan juara 3 itu kayak sistem FIFA untuk menjual kesedihan aja gitu. Oh. Jadi dia taruhlah dia bikin acara penjual kesedihan lah itulah pertandingan perebutan juara ketiga. Iya. Dan itu mungkin ngasih jatah ke pemain-pemain yang Belum main. Ya belum main, Oh. mungkin kiper cadangan atau Iya, apa seperti iya. itu. Kante kan belum main, kasihan suruh main kan. ya. Nanti Iya. ya sayang itu kan. Dan Mbappe ya pasti ya dia masih ada peluang untuk menjadi top scorer. Iya, masih ini ada ya. Nah, Lawannya Inggris. oh, untuk itu kita lihat profilnya pelatih Prancis aja ya. Prancis. Yang katanya juga mau pensiun habis ini. Gitu. Mau Sudah pensiun. seharusnya. Sudah seharusnya. Didier Deschamps sudah menjalani 186 pertandingan yang banyak ini. Mhm. Kemenangannya ada 122. Apakah akan bertambah nanti Ya. ketika melawan Inggris? Nambah lah, langsung nggak nambah. Nasib Kok Didier. pesimis, Tara? Bukan pesimis ya sudah lah, mau apa sih gitu loh. Denger Pertandingan Denger pentingnya tuh kemarin dong, besok iya, agak iya, ya iya. Udah udah. nyerang Inggrisnya udah. Sudah ya. Udah nyerang Inggrisnya udah. Prancis. Nasib Didier Deschamps bisa bertahan sampai saat ini tuh sebenarnya orang hanya berfokus ke Piala Dunia 2018. Orang lupa kalau dia udah gagal otomatis di satu semifinal kemarin dan juga di 2 final yaitu Euro 2016 melawan Portugal dan juga 2022 tahun lalu. Sebenarnya beliau ini masih sangat ketolong dengan kualitas pemain Prancis yang kemarin-kemarin. Dan terbukti ketika kemarin melawan Spain, ya kan mereka nggak punya gelandang. Padahal jiwa dari Iya, permainan sebuah tim ini bagaimana lini tengah itu mengatur sebuah tempo pertandingan. Orang memang terbuai dengan lini depan Iya, Prancis numpuk yang di mewah. tengah. Ya, tapi ketika di lini tengah mereka ompong ya beginilah Deschamps. Iya, iya betul. Dan Karena ada nyawanya itu. rumor diganti Zidane juga ya. Sudah lah ya? Iya. Belum ya? Nggak tahu, belum Here we go kayaknya. Oh. Belum here we go. Ya, 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 ya. Ya, Nah, kita oke. pasti lihat lah. Kalau gitu kita langsung lihat aja 5 pertandingan Terakhir dari- antara Inggris dengan Prancis ya. Kita lihat. Kita bakal lihat. Pasti banyak Prancis yang menang. Betul, Ada 3 kali Inggris. Prancis Iya. menang. Ada Inggris tapi ada persahabatannya itu. Iya. Betul. Tapi pertemuan terakhirnya di tahun Final. 2022 ya. Itu di Piala Dunia di mana Inggris takluk di perempat final ketika melawan Prancis. Ya, ini nanti lawan Prancis lawan Inggris. Kemarin Prancis melawan Spanyol ada gelandang yang bener-bener dia disiplin ada di posisinya kayak si Rodri itu. Jadi kan Iya, iya, iya. sulit. Ini kayaknya aku sih feelingku juga Prancis akan main juga seperti biasanya dia bermain dengan lini depan yang membahayakan gitu aja sih. Cuman kita lihat dari Gordon apakah kembali bisa memberikan kejutan. Kejutan yang gak terlalu terkejut ya. Tapi ya good Ngejar luck untuk juara. perebutan juara Iya, 3. Iya, iya, iya. Mau bilang menang Prancis ya nggak enak Matara ini. Gak apa-apa, ya udah lah ini kan pertandingan hiburan aja buat kita sambil nunggu finalnya nggak sih? Yang penting masih nyanyi lah kalau Inggris menang. Goes May. Pasti gak ya tapi ya? Pasti gak ya? Kemarin nyanyi nggak nyanyi Ya, pas kalah Hey aja. Jude, kemarin nyanyi Hey Jude. Jude. Hey Jude. Enggak, waktu kalah kan enggak? Loh. Yang tadi pagi? Yang Tadi pagi ada diputer. Oh, tetap Oh. puter ya. Tapi khusus untuk fans-fans Inggris saja kita nggak dapat. iya. Di TV ya. Itu dari campnya yang datang ke stadion. Oh, memang ada. Oke, nggak masuk Nyanyi. TV Iya 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 iya. Ya, kalau ke Piala Dunia cuma nyanyi-nyanyi ya jatuhnya kopdar ya. betul betul. Jatuhnya makrab itu ya. Betul. Soalnya mau menang juga, Iya. mau menang juga susah ya mereka nyanyi aja gitu. Iya, ya tuh
Ucol ke Trawas saja kalau memang yang nakap. Api unggun gitu-gitu. Api unggul. Ini kayak gini ya kan? perebutan juara 3 kita mau tebak skor juga nih. Tebak aja. Ya, Tebak bisa. aja. Tebak. Kalau Tebak memang ya. disuruh nebak ya. Tebak skor deh. Oh iya, buat teman-teman, kolega salah umpan yang juga menantikan mungkin mendukung Prancis, mungkin mendukung Inggris, yang mungkin masih marah, masih sedih, masih kayak ya mau balas lah, akhirnya mau menunjukkan pertandingan yang oke di perebutan juara 3, kalian boleh langsung komen aja skornya kira-kira berapa dan siapa yang bakal menjadi juara ketiga. Juara penting ketiga. tuh. Juara ketiga. Oke, kalau gitu kita mau langsung tebak skor aja. Mas Randy dulu Iya, ya. Mas. 2-0 Prancis. 2-0 Prancis. Nah, untuk Katara saya 3-0. Nah. Inggris. Oh, Inggris. Hat-trick Anthony Gordon. Boleh. Itu kayak Hat-trick mustahil ya. ya. Gak ada yang nggak mungkin. Air mata Mbappe harus diperas habis mungkin. Boleh. Oh gitu. Harus ada kesedihan Mbappe ini. Aldo berapa? Inggris akan berbenah. 2-1 2-1 untuk Inggris. Remedi dia berbenah. 2-1. Siapa yang berbenah Inggrisnya? Tuchel nih. Tuchel ya, Oh, Tuchel ya? Tuchel ya. 2-1 untuk Inggris. Aku nggak peduli ya. Ah, 2-1. Siapa aja lah terserah. 2-1. Prancis. Waduh. Udah pindah. Baru kali ini. Udah pindah. Salah menyerah. Di prediksi Udah skor. nyerah dia. Serah lah. Pengen banget Tuchel dipecat kayaknya. Oh itu. Ganti Asli. siapa Nah, ya? buat kolega Salomon, ya boleh kalian langsung komen aja di bawah ini kolom komentar kira-kira skornya besok berapa, siapa yang memenangkannya juga. Dan kita juga ada giveaway ya. Oh iya, masih ada ya kita Jadi giveaway ya. silakan ikutan, tapi sebelum itu kita Mau bacain dulu nih. mengumumkan. Selamat kepada para pemenang giveaway untuk kacang atom ikan Dora. Ini dia ada Papa Cornelius Kevin, Agatha Gisela 43. Selamat Kevin. Ada Sodik Nur. 230 Sewa. official Raitan Raitan ya. sama itsfood.id. Yang terakhir kayak OA itu yang ikutan ya. Iya. Bukan akun orang tuh kayaknya. Itu tuh. yang terakhir harus Bisa ada satu kan. lagi @Argentina. Selamat ya untuk yang sudah menang. Nah kalau misalnya kamu pengen ikutan juga, Yes. silakan follow Instagramnya @ulfmedia dan juga salaumpan_id. Karena kalian akan mendapatkan hadiah spesial yang untuk 5 orang yang beruntung ya, tetap ya. Betul, untuk 5 orang yang beruntung yang jawabannya benar ya. Oh ya. Dan kita juga pengen ngingetin bahwa kita akan ada live reaction Di pertandingan yang nggak terlalu penting. di perebutan juara ketiga nanti tanggal 19 dan juga di final Piala Ya. Dunia 2020. Nah, Kita bakal lihat Lamine Yamal bertemu Messi ya. Yes. betul. Kita Anak akan bayi yang dipegang dimandiin. digit. Kakinya dipegang kaki gitu kan, pas Pegang kakinya. Iya. Betul, yang dimandiin. Yes, jadi kalau Liga Betul. Salomon kita bakal live reaction untuk perebutan juara 3 dan juga final. Jadi jangan lupa langsung subscribe aja YouTube channel kita di Ulf Media. Nyalain lonceng ya, ada ya dulu ya kalau misalnya ada video langsung keluar gitu. Terus share juga video-video ini ke teman-teman kalian yang suka banget komen seputar sepak bola. Yes. Oke, terima kasih untuk buliannya hari ini ya teman-teman. Thank you banget ya. Gak pernah Thank aku you, tuh guys. dibully gara-gara sepak bola ini baru ini sama kalian juga ya. Thank you Aldo, thank you Beta, thank you Mas semuanya. Reddy. Thank you, Tara. Siap-siap. Dan pastinya kita juga akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Apalagi kalau bukan Salah Umpan. Bye. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.